masuk ke long list lagi ya. So, pertama kita akan bahas Antam. Nah, kita cek dulu dari XAUUSD. Tadi ada yang bilang XAU turun, betul. Nah, ini kan XAUUSD kan masih turun nih posisinya. Nah, lihat posisi XAUUSD juga sebenarnya udah mau masuk area yang namanya oversold ya. Udah oversold, udah kejual kurang lebih 6% dari terakhir 16 April gitu kan. Kalau kita cek area-area retracement-nya semana gitu kan, ya kurang lebih 4.500, 4.400 bisa lah 4493 ya. 4493 ini ada potensi kalaupun ketarik sampai 4.300 buat yang namanya XAU ya possible gitu ya. Tapi kan kalau misalnya based on momentum ya kita melihat bahwa si bro ini udah mulai masuk area oversold. Jadi tandanya apa? Ya ada potensi nih buat saham-saham emas itu kembali naik lagi. Asumsinya jika XAU-nya naik lagi gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau kita cek yang pertama tadi Antam. Nah, Antam aku juga bingung ini nggak turun-turun gitu kan. Tapi at least teman-teman ngelihat makin lama makin sulit dia buat tembus ke 4.300. Ini basically kita akan lihat foreign flow-nya gimana, tapi ingat semakin lama sideways dan tekanan jual makin tinggi, itu teman-teman lihat ada potensi untuk muter balik gitu ya. Nah, kalau misalnya memang mau ngincar Antam, sebaiknya area paling benar-benar the best area ya untuk sementara di 3.700 atau pas dia dekat MA 100 gitu ya. Entah either MA 100 sama MA 200 itu paling best buy-nya ya kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini kan ada potensi pelemahan nih. Dan juga teman-teman lihat stokastiknya udah balik arah. Jadi nunggu dulu nih buat yang kalian mau masuk Antam. Ya, Antam sebenarnya ya positioning juga ada di nickel ya. Jadi, kurang lebihnya gitu. Cek lagi Antam. Iya ya. Neng di. Nggak tahu di motor gua kali. Lah, lu tadi nggak ngambil juga? Enggak kayaknya. Oke. Antam. Cek lagi. 2422 di sini ya. Antam. Nah, Antam teman-teman lihat kan selling pressure-nya masih kenceng kan? Ya kan, buangannya masih 116 M. Terus teman-teman lihat ke bawah juga buangannya masih solid dari Antam. Cek lagi tanggal 28 ya hari ini. 28 AZDR RX sama YP. Cek buangannya masih AK sama ZP tebel nih. Jadi karena kekuatan buangannya masih gede di Antam, gitu ya, wait and see dulu sementara waktu. Dan teman-teman juga belum lihat ada konsistensi di mana akumulasi daripada Antam kayak gitu. Gitu aja sih paling sih. Udah. Ini kekecoh nih ya. Ini reject di sini. Dia hati-hati buat Antam. Gitu. Bukannya jelek ya, tunggu dulu aja kalau misalnya memang ditariknya udah habis baru. Nah, nih contohnya BRMS. BRMS kan udah turun nih. Ya kan? Udah turun dari 910. Nah, karena kita ngelihatnya misalnya dalam posisi uptrend di sini ya, semi lah. Ini kan kalau misalnya major trendnya downtrend ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ngelihat untuk potensi continuation, nah ini masih bisa. Karena teman-teman lihat posisinya tuh udah retracement. Dan ngapain dan deket MA 5 sama MA 100. Nah, kalau dari base momentum, ya yang paling teman-teman tunggu adalah ketika bro BRMS ini mulai yang namanya golden cross. Nah, ini kan sering nih terjadi ya. Dia aja masuk dulu, tiba-tiba Niano kick, terus gak lama kemudian baru dia naik. Ini juga bisa terulang lah. At least posisi di awal ini teman-teman udah ngeliat bahwa posisinya dia udah ketarik dulu turun sebelum dia naik lagi. Kayak gitu. Jadi even golden cross juga yang nggak selalu naik gitu ya. Nah, yang teman-teman perlu cermati lagi, lihat 810 apakah besok bisa tetap stay di atas ini. Kalau misalnya bisa, ya ada potensi memang buat continuation. Tapi kalau misalnya enggak, nah ini bisa nutup gap dulu. Cek, ini ada gap yang terbentuk ya kurang lebih antara 770 sampai 790 lah, let's say ya, 780, 790. Nah, best buy-nya di mana ya ini, area-area gap ini teman-teman coba consider untuk masuk. Dengan catatan balik lagi ya, kita dikonfirmasi baik foreign flow atau Broxum. Nah, ceklah buat posisi, cek posisi buat BRMS. BRMS, cek dari sini.
Nah, ini masih buang ya, ini buang. Memang 2 hari terakhir udah mulai akum. Tapi ketika dia buang lagi, pantau dulu, cek BRMS ada yang mau makan nggak. Nah, ini BB-nya makan terus kan, teman-teman ya. BB makan, akum, cek buangan dari CC. Nah, kita cek nih, 2 hari terakhir gimana buat dari retail. Oh, AK sama BB makan, ada CC juga, XL sama YP-nya tipis kalau dalam 2 hari, cek buangan dari LG. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman ngelihat ada potensi sebenarnya nggak lama lagi buat technical rebound daripada BRMS. Nah, kalau misalnya diambil satu swing gitu ya, satu swing ke bawah, ini sih aku pakainya beneran posisi di sini ya. Ini tak delete dulu biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini area ini kita bisa kunci nih, range 795 sampai 830. Kalau masih ada konsolidasi di sini, ini termasuk dalam golden area. Yang penting ada konsistensi daripada broker yang mau makanin barangnya si BRMS. Cek dari 20, AK dan ZP sama BB. Lihat yang akumnya masih gede ya, persentasenya ya kayak BB, AK, soalnya ini trading kelihatan dari volumenya tinggi. Tapi sisa lot juga masih ada ya. AK, ZP. Nah, karena AK-nya kegedean, coba kita lihat dari Kamis lah ya. Jadi AK di sini sama konsepnya ya, dia ngakumulasi sama ngebuang barang. YP, NI, XL di kiri, cek buangan barang PD, YU sama DR. Berarti kalau dari YU, YU-nya lebih banyak masuk ketika di tanggal 26, 27 nih, mulai akum lagi. Tadi YU ya, coba cek 24, sorry. AK, YB belum buang barang, BB. Coba dari 23, AK, YP, NI, BB. Nah, ini yang menarik nih di sini nih. Dari tanggal 24, coba teman-teman lihat tanggal 24 posisi candle-nya di mana. 24, nah. Jadi ketika teman-teman lihat dari sini, nah ini kita cek nih 24-nya ada yang pure akum nggak? AK, nah ini YB pure akum, CC, JB, JB juga, JB ini siapa ya? JB, NI, sama YP. Cek buangan barang, ini smart money semua nih yang masuk ya. Ini smart money semua, kita coba cek retailnya XL nggak dari atas ya. Kita cek ya posisi retailnya. Nah, kita asumsiin dari 17 April, biar kita tahu nih sebenarnya BRMS layak nggak nih. Kayaknya kalau meng-call bottom-nya kayaknya bisa gitu ya, kita ya. Kalau misalnya ngelihat dari posisi di kirinya itu smart money-nya rame banget. Karena di sini kiri 17 tuh berarti sekitar 2 minggu ya. Yes, seminggu lebih lah. Seminggu lebih ini teman-teman lihat AK buangannya YU, PD, XL. Kayak retail XL, XC, YP-nya kayak di sebelah pada di sebelah kanan. Cek YP. Nah, YP-nya di kanan tapi tipis. Jadi kalau dari data 2 minggu itu dari 17 nih kurang lebih ya dari 17 sampai ke sini. Ini di sini posisi retailnya teman-teman udah mulai buang. Jadi memang ada potensi kalau misalnya kita lihat teman-teman ya di range antara 795 sampai 830 ini ada potensi untuk technical rebound kayak begitu. Meskipun kalau misalnya dari based on kesimpulan, di sini memang 17-nya akumulasi tertinggi sama sisanya terjadi buangan. Tapi ternyata kalau kita lihat satu-satu, ya masih banyak yang mau makanin barangnya BRMS. Kayak gitu. Kurang lebih gitu ya, buat si BRMS. Oke? So, next lagi kita bahas emas ya. Apa nih? 24 tahun ke depan, saran patokan apa aja yang dilihat? Gitu. Oke? Next, oke, jadi emas ini sebenarnya salah satu saham yang bagus gitu ya. Nggak banyak retail yang main, terus teman-teman juga ngelihat harganya naik terus. Nah, untuk sementara gitu ya, untuk sementara yang teman-teman harus lihat adalah apa? Di posisi pertama nih di atas, ini kan sebenarnya udah masuk area resist gitu kan. Resist wajar aja kalau dia jatuh gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya ini teman-teman ngelihat dia akhirnya tuh menutup gap ya setelah di sini ya ke 945. Jadi apakah ada potensi sebenarnya untuk continuation? Ya kalau teman-teman tinggal lihat dari trennya aja. Gitu, tren yang terbentuk memang pada si emas kan sebenarnya continuation cenderung masih naik. Nah, tapi balik lagi ketika kita udah ngelihat arah-arah ini apa namanya? Arah-arah dianya mulai koreksi, jadi lebih baik nunggu dulu. Kayak gitu. Nah, nunggunya sampai mana? Karena di sini udah mulai nggak valid gitu ya. Kita cek aja nih posisi-posisi retracement buat si yang namanya siapa ya? Yang namanya emas. Nah, kalau emas drop lagi kurang lebih ya 9.100
atau masuk ke 8.900. Nah, ini sebenarnya area buat continuation teman-teman kembali lagi masuk gitu ya. Karena aku sih sebenarnya view-nya kalau ngomongin fundamental, ya kemarin sih discuss gitu ya. Itu antara Q3 atau Q4 ini baru produksi pertama nih. Ini produksi pertama si emas dan pertama kali dia bener-bener memiliki laba ya, laba atau revenue bener-bener dari ngorek emas gitu. Jadi salah satunya mainnya udah main fundamental nih kalau buat si emas. Sama kalau misalnya itu tadi based on price action ya. Sama kalau misalnya teman-teman cek lagi buat posisi di emas, tinggal dicek aja nih. Ini yang retailnya nggak begitu rame. Nah, kalau lihat dari 2 minggu memang kan AKBK gede, buangan PDZP LG XL, cek dari 28 kalau in daily gitu ya. Nah, daily-nya, nah emas lihat. Kenapa Mas Emon suka emas? Ya karena ya lihat dari flow-nya aja, wah asingnya masuk terus kayak gitu kan. Tanpa terkecuali mau dia naik mau dia turun, asingnya akumulasi terus. Ini yang salah satu aku suka gitu ya, jujur aja. Sebenarnya kalau disuruh masuk emas di pucuk juga, selama konsistensi daripada asingnya masih naik ya, probability untuk continuation naik sebenarnya masih bisa. Tapi ya kalau dari price action ya kurang make sense aja gitu buat masuk di ujung. Nah 28 YU BK ZP XL-nya tipis, cek AK sama KZ RX buang. Nah ini di sini harus lihat KZ sama RX itu punya karakter dia hold ya. Cek dari 20 AK BK BB, AK BK BB TP NI KZ. Nah lihat semuanya tuh. Rata-rata bandar semua tuh yang main. Lihat PD, ZP, LG, XL. Nah, kita cek barangnya AKBK. Mundurin lagi sampai tanggal 13. AKBK hold-nya paling banyak, BB masih ada barang, ini hold-nya lumayan. KZ-nya mulai lepas memang ya. KZ mulai memang lepas. Yang buang barang lebih dalam adalah LG, RF, ZP, sama XL. Nah, jadi memang signaling continuation itu cukup tinggi buat emas karena majority yang akumulasinya banyak. Tapi sih memang kalau misalnya teman-teman mau ngincar untuk continuation, tunggulah dia posisi retracement ya masuk di area-area 8.900 sampai 9.100 gitu ya. Ya itu paling enak buat teman-teman masuk. Sama cek juga kalau based on momentum, ya tunggu aja nih. Kalau misalnya memang agak sedikit jauh retracement dari stokastik ya, lebih bagus buat teman-teman coba masuk ketika hal itu terjadi kayak gitu. Nah, ada mention tuh, Goto besok naik ya kayaknya ya. Laporan keuangannya baru cuan ya. We'll see lah. Next, harta ya. Harta, nah ini juga. Nah, harta teman-teman udah suka lihat begini ya. Nih, harta nih. Kita ngelihat dari pucuk-pucuk sebelumnya, ke bawah drop, di sini juga sama, ke bawah drop, di sini juga sama, ke bawah, berpotensi akan ke bawah drop. Jadi apa? Jadi, teman-teman lihat dulu, oh ini baru turun nih, jangan dipaksakan teman-teman. Jangan dipaksain karena udah kelihatan nih, cukup responsif terhadap stokastik nih di sini. 1, 2 di sini ya. Jadi hopefully di sini juga sama nih, ada potensi untuk retrace. Nah, ini tak simplify dulu. Ini biar dapat gambaran yang lebih jelas. Nah, di sini 2.800 gap-gapnya itu udah ketutup. Nah, ini sisa gap 2.430. Ini nggak tahu nih bisa ketutup apa enggak. Tapi at least kalau misalnya teman-teman mau lihat gitu ya, atas sampai bawah, ya memang kurang lebih range buat dia itu koreksi gitu ya. Sebelum naik lagi memang ada di ya kurang lebih lah 2.650 sampai 2.780. Tunggu aja dia retrace, baru siap-siap buat masuk. Nah, ini adalah opsi pertama ya, dia di sini terus kemudian naik. Nah, opsi keduanya teman-teman bisa lihat sampai tutup gap ke 2.430 baru dia naik lagi. Kayak gitu. Jadi memang tunggu dulu aja nih kalau dia retrace. Karena ya teman-teman ngelihat kan, salah satu komoditas tuh, komoditi itu cepat banget naiknya. Nah, cek RTA 2 hari berturut-turut baru net sell gitu ya. Cek lagi harta. Oh ini RX sama BB ternyata masih pegang barang ya harta ya. Kering nih berarti ini. CC sama EP, buangan AK. Ini jumlah nggak sampai 100.000 ya, jadi agak kecil buat trading value-nya. Cek lagi 2728 sama. Cek lagi ya 20. Nah, yang menarik itu sebenarnya RX sama BB yang nggak jual. Itu aja sebenarnya. ZP-nya juga, buangan lebih ke PD, AZ, XL, sama YP. Nah, kita harus cek nih, posisi dari tanggal 22 April
20 ya, dari up di sini posisinya berarti memang masih akum ya. Jadi palingan di sini nunggu momentum dulu nih, teman-teman ya. Apakah 2780 dia mulai create yang namanya kayak solid gitu ya, solid candle buat naik, atau enggak hammer yang solid ya baru bagus kayak gitu. Sama ya antara 2650 lah. Baru teman-teman enak banget buat ngambil continuation kayak gini di sini sebelum naik lagi. Ya salah satu mantaunya ya dari IHSG juga ya. Kayak gitu. Jadi ini jangan dipaksakan, still wait and see. Kalau aku sih ngelihatnya seperti itu. Kayak gitu. Next lagi aman ya. Nah, aman tuh memang suka ngasih surprise gitu ya. Suka ngasih surprise ngapain? Dia tiba-tiba naik. Nah, jadi kalau misalnya aku sih nggak begitu suka aman, karena nggak aman ya jujur aja. Kasih naik dikit, tarik lagi ke bawah. Nah, di sini ketarik lagi ke bawah. Ya memang kalau dari posisi support ya benar support, tapi kan semi-semi agak dikerjain gitu ya. Nah, ini makanya kenapa karakter kayak aman aku nggak suka gitu ya, nggak begitu rekomendasikan lah. Nah, tapi kalau misalnya dibilang, Mas, kalau misalnya berdasarkan price action yang terjadi sekarang, apakah ada potensi untuk yang namanya aman naik? Ya dari sini sebenarnya berpotensi. Asalkan ya aman itu nggak keluar dari sini nih, nggak keluar dari 5.000. Kalau memang dia keluar dan kunci turun 5.000, maka sebenarnya teman-teman melihat bahwa ya pergerakan di sini ini adalah posisi-posisi retracement ke atas sebelum ditarik lagi turun ke bawah kayak gitu. Tapi ya berhubung di sini memang ada golden cross ya, posisi momentum ya paling lihatlah gimana. Masih bisa nggak di atas goceng? Kalau masih bisa ya mungkin buat technical buat rebound dulu sampai 5.600 mungkin ada potensi. Kayak gitu ya. Nah, terus cek lagi, teman-teman. Yang tanya ini pakai apa? Ini pakai HOTS-nya Miraset ya. Cek aman sama aman. Nah, lihat kirinya. Kalau dari 20 ya, seminggu ke belakang, XL udah top buy. Buangan langsung ZP sama BK. Ini udah pasti enggak gitu ya, udah nggak kurang lah. Cek lagi, aman hari ini PD, YP sama XL. Cek buang barang ZP, IU, AK. Cek lagi aman, majority masih buang. Jadi enggak lah, buat aman ya. Nah, berarti teman-teman udah tahu apa tuh? Entah Antam, nggak Antam, BRMS, Harta, itu bisa dipantau sementara ya. Nextnya Archie. Nah, ini yang cepet-cepet rebound nih kayak begini nih. Nah, Archie, teman-teman ngelihat ini kan si bro ini kan ketahan ya. Nah, nih. Ini valid nggak? 01101 nggak valid. Ini terhapus. Ini juga biar view-nya lebih gede. Ini oke lah, ini gap. Nah, ini ada gap ya di sini belum ketutup 1.800 buat si siapa namanya? Si Archie. Nah, ini Archie menarik nih sebenarnya nih. Lihat ya gap di atas. Nah, jadi gini. Ini gap udah ketutup ya. Ini gap udah ketutup. Ini bisa kita hapus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah price action daripada Archie itu sebisa mungkin kalau mau continuation-nya cepat, nggak lewat dari 1565. Karena kalau keluar dari 1565, ini gap belum penuh nih. Ini gap belum ditutup ya. Di 1400 nih gapnya belum ditutup. Nah, sebenarnya gap itu 100% ditutup nggak perlu gitu ya. Kalau memang secara price action dia kuat buat continue, secara spesifik nggak perlu buat dia tembus kayak ke sini nih, nggak tembus ke bawah juga nggak apa-apa sebenarnya ya, buat continuation naik. Nah, tapi lihat cek dari momentumnya. Ini momentum kalau misalnya dibawanya memanjang begini nih bisa lama teman-teman ya untuk melihat GC-nya. Mungkin GC-nya di tengah-tengah possible ya, possible. Nah, saat ini kan sebenarnya teman-teman lihat dia nukiknya agak dalam gitu ya. Jadi sebenarnya view untuk ngelihat yang namanya Archie untuk tetap turun apakah possible? Ya masih possible. Palingan ya dilihat lah beberapa hari kemudian dia tiba-tiba di tengah crossing nggak. Kalau di tengah crossing ya salah satu clue buat coba masuk di Archie. Tapi ya mungkin untuk day trade kayak gitu. Kalau ngomongin base area ya udah pasti nutup gap baru dia naik. Nah, sementara teman-teman kita ngelihat ada yang namanya support di 1565 sampai 1510. Nah, sementara kalaupun yang namanya Archie itu ke 1565, nah ini kita pantau nih, kita lihat posisi di sini asingnya banyak akum nggak? Kalau misalnya banyak akum, kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ini sebenarnya buat continuation masih bisa.
kayak begitu. Gitu sih paling. Meskipun ya harus bener-bener diperhatiin nih. Ini di sini udah beneran sampai lower high untuk turun ke bawah atau justru dia bisa lawan naik ke atas. Kalau ngomongin price action atau structure gitu ya. Jadi kalau yang di dekat dari sini memang kita ngelihat posisi daripada yang namanya si ini, nah nih, yang namanya si Archie itu masih dalam posisi naik gitu ya. Nah, makanya ini harus perlu diperhatiin nih. Nanti apakah si 1700-nya bisa dia tembus atau enggak. Nah, diceklah dari posisi di ini ya, dari foreign flow sama Archie, cek. Nah, Archie memang konsisten, yang namanya akumulasi gitu kan. Memang hari ini ada buang nih. Ceki-ceki dulu gitu ya. Wait and see, 17 sampai 27-nya cakep, cek Archie 28, BK, PD, XL, XC. XL, XC di kiri, jumlahnya nggak begitu besar, akumulasi BK juga B aja. Lihat majority transaksi kan ini sebenarnya XL, XC kan. Nah, buangan AK sama CC, ZP, CP sama KZ. Nah, kalau misalnya kita cek seminggu, harusnya sih masih gede. Nah, BK ini kan buy gede ya. AK, OD, YP, XL, itu sebenarnya buang barang. Kalau kita ngitungnya dari tanggal 20 nih. 19-20. Nah, kalau kita hitung dari sini nih. Nah, jadi sementara kalau misalnya memang market maker yang masih cenderung ngasih buangan barang, tunggulah di 1565 untuk mengharapkan yang namanya technical rebound. Tapi balik lagi pantau nih. Kalau besok memang dia bisa closing di atas MA100 dan MA5, ini untuk continuation berarti apa? Berarti mulai tidak mementingkan yang namanya stokastik. Tandanya apa? Dia akan naiknya cenderung korektif gitu, memanjang dia. Bukan impulsif ya, tapi memanjang. Korektif. Kayak gitu. Oke, gitu aja buat Archie. Simply seperti itu. Lumayan bagus ya untuk akumulasinya. Nextnya PSAB ya. Nah, PSAB ya, PSAB. Nah, ini sebenarnya susah-susah gampang nih PSAB. PSAB ya, memang dia itu gerakannya nggak jauh-jauh dari 525, 525, ya 500 sampai 525 lah. Ini kalau dari 400-an kan, 466, kurang lebih di sini, nggak lama kemudian ditarik lagi naik. Memang jadi buat si PSAB itu posisi sideways-nya memang agak lama nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat based on hanya price action saja gitu ya, ya posisi di sini memang PSAB nggak gerak lagi kemana-mana nih. Nah, jadi kalau misalnya memang dapat sahamnya kurang lebih begini, ya udah dilihat aja nih sampai mau kapan nih dia konsolidasi terus. Kayak begitu ya. Kalau misalnya trading pun ya paling 464 hajar misalnya 500 sampai 525, paling kayak gitu doang. Nah, jadi yang perlu diperhatiin daripada si PSAB, karena kecenderungannya 580-nya itu nggak berhasil buat tembus ke atas gitu ya, di sini, ini ada potensi memang untuk testing kembali si MA 100. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya MA 100-nya ditahan terus, ya bagus nggak? Bagus. Pada akhirnya bagus. Nah, tinggal kita lihat, posisi di sini memang apakah ada yang akumulasi gede apa enggak, gitu kan. Oke, lanjut ya, PSAB. Nah, PSAB kalau misalnya total flow-nya gitu kan, teman-teman ngelihat ya majority akum. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sahamnya rata-rata di bawah sideways dan juga ngelihat mayoritas itu masih akumulasi, ini salah satu yang teman-teman bisa pantau. Kenapa? Karena ya kita tinggal nunggu kapan harganya dibawa naik. Jadi selama dia konsisten, maksudnya kalaupun buangan nggak begitu gede, potensi buat dia break dari 580 ada possibility gitu ya. Masih possible lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pantau 580, kalau memang ketarik-tarik 525 bisa coba akum nih. Tipis-tipis ya. Kayak gitu. Oke. Oke. Next lagi ya. Kurang lebih begitu. Terus cek lagi buat yang namanya MDKA ya. Nah, MDKA ternyata apa? Ternyata ini juga salah satu yang tidak merespon yang namanya si ini ya, yang namanya stokastik. Kenapa sih Mas nggak merespon? Ya teman-teman lihat, dia posisinya nih naik terus, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman tahu karakter daripada MDKA itu
continuation-nya naik terus gitu ya. Dia continuation naik dan pergerakannya korektif. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, memang, nah nih, dia ya nggak ada momentum sama sekali gitu kan, dia gerjet-gerjet doang. Nah ini kan kecermin juga di sahamnya. Nah berarti basisnya di sini tinggal mainkan support and resistance aja. Selama closing daripada MDKA itu nggak lewat dari 3350, ini untuk continuation-nya masih bisa. Dan yang teman-teman perhatikan adalah ini cuma ngikutin basis dari MA5. Nah, tinggal kita lihat, nih akumulasinya konsisten nggak? Kalau di sini akumulasinya konsisten, teman-teman bisa continuation buat trading kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ngelihat udah mulai buangan gini, ya sejujurnya lebih cocok nunggu momentumnya dia ketarik dulu turun. Kayak gitu, karena ya beberapa kali memang akumulasi beberapa kali terus buang kan, banting. Nggak kebanting sih, minusnya 1,44% ya. Cek MDKA dari tanggal 28, ZP, PD, YU. Terus buangan barang itu dari AK sama XL. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak tahu nih, si AK itu buang sampai kapan gitu kan. Kecenderungannya juga tradingnya dikit-dikit buangannya. Nah, selama kita lihat konsisten, misalnya kayak yang itu-itu aja masuknya misalnya agak gede, posisi kayak tadi, PD, ZP, sama LG. Nah, terus CP, YU, DX, lihat cek posisi retail juga nggak gitu banyak, tandanya sebenarnya buat ngelihat continuation dari MDKA itu masih bisa. Tinggal teman-teman lihat dia, pokoknya jaga supportnya nggak lewat dari 3350. Atau kalau misalnya memang besok ketarik deket 3350, ya consider buat buy. Ya, bikinlah sekitar range 5% kalau misalnya mau ngarepin continuation ya. Jadi kalau misalnya drop, yang mau nggak mau buang dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman cermati satu hal lagi di sini ya. Nah, lihat deh. Nah, ini posisi yang pertama nih ya, posisi ini. Nah, ini sebenarnya dia bergerak dalam channel ya harusnya kayak ini rising wedge gitu ya. Selama masih ada di sini sih continuation, sama cek bisa nggak nih nanti dia untuk break dari 3530. Ini kalau bisa di sini ya. Nah, ini continuation nih ke atas. Kurang lebih gitu. Itu untuk MDKA ya. Memang kalau misalnya kalian trading agak sulit sih di situ ya. Nah, ini next Dewa sama Bumi. Emang Dewa harusnya masuknya batu bara gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah sekalian. Biar dapat lah gambarannya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat yang namanya si Dewa itu kan posisi di sini ya inside bar ya. Inside bar, ya dibilang harami juga bisa. Terus kalau teman-teman lihat posisi memang apakah GC ya di sini hampir GC. At least teman-teman tahu. Dan yang kedua teman-teman ngelihat juga memang posisinya pas sudah koreksi. Nah, tetap kalau misalnya Mas aku mau trading di Bumi, Dewa, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Yang harus teman-teman pantau di berapa? 484. 484 sebagai apa? Sebagai base support kalian. Tujuannya apa? Ini salah satu sebagai stop loss juga. Jadi jaga-jaga kalau misalnya harganya kebanting ke bawah, kalian tahu, oh saya keluar dulu. Kayak gitu. Karena kalaupun ngambil Dewa ya balik lagi ya, ini mainnya agak lama sedikit sampai Q3. Sampai Q3 karena udah tahu Q2-nya masih freeze MSCI kan. Ya kalau aku sih ngelihat sebenarnya bottom IHSG harusnya sih kalaupun di minggu ini saya ibaratnya seminggu ke depan mulai ada tarikan ke atas, terus mendekati MSCI ya tanggal 12 mulai kebanting lagi, wajar paling habis itu udah kelar sih kayak gitu. Jadi ngarep juga sebenarnya Dewa sama Bumi buat masuk MSCI gitu kan, karena paling liquid juga. Sayang kalau mereka nggak masuk, karena Bumi udah masuk LQ45 ya harusnya ya. Sayang lah kayak begini nggak masuk situ kan dengan size transaksi yang besar. Nah, jadi kalau misalnya memang posisi Bumi 486, ini salah satu support yang harus diperhatikan. Kalaupun teman-teman lihat naik lagi sampai 520, apakah wajar? Ya ini wajar. Kenapa? Karena teman-teman lihat posisinya pas momentumnya dan ini tuh masih mau ngejar MA5. Simpelnya kayak gitu. Nah, nanti kalau turun lagi di bawah 486, ya monggo buang dulu. Cek, kalau misalnya tarikannya lumayan dalam, baru teman-teman masuk lagi. Nah, di sini kita lihat nih, posisinya ada yang akum nggak dari si siapa namanya? Si Dewa. Nah, Dewa kan buangan lagi ya.
Jadi teman-teman manfaatinnya sementara momentumnya buat trading nih palingan. Kayak gitu. Karena asingnya ternyata buang lagi nih. Asingnya buang lagi, cek dominasinya siapa. Nah, ZP sama XL. Nah, ZP-nya nih akum nih. Tahu dari mana? Lihat aja volumenya. Beli 264, buangnya 10.000 lot. Sementara XL-nya nih kelihatan ya, memang kocar-kacir, biasa retail, frekuensinya juga tinggi. Cek lagi AK sama CC-nya buang. Oke, AK sama CC buang, sama Mangguyur, cek lagi tanggal 27. Tanggal 27 teman-teman lihat. Nah, nih. XL kan tinggi ya, di 27 sama 28. XL, ZP sama GR. Buangan barangnya AK sama LG. Nah, jadi teman-teman tahu posisi memang 2 hari terakhir retailnya tinggi. Jadi, kalaupun ya dalam beberapa hari ke depan teman-teman lihat booming kekocok aja di 48, ya let's say 480 sampai 500-an, ya 505. Berarti kan dia harusnya berarti 485 ya fraksinya ya. 485 sampai 505 wajar nih teman-teman ya. Dikonsolidasi dulu. Barulah lihat, wah pure GC nih. Pure golden cross nih. Disitulah teman-teman bisa tahu ini ada potensi untuk technical rebound lagi naik ke atas ya, reverse. Gitu. Jadi sementara wajar lah kalau bisa ditarik dulu ya. Kalau memang nanti tiba-tiba di bawah ke 430 ya kalian bisa beli sizing yang lebih gede. Tapi untuk sekarang ya di sini aja dulu. Gitu ya. Nah, next buat Bumi. Nah, Bumi baru yang dibilang, Mas GC nggak? Ini sempurna. Gitu. Nah, tapi balik lagi, tak disclaimer ya, apapun yang terjadi di capital market itu nggak ada yang namanya 100% teman-teman ya. Pasti ada something yang kita nggak tahu dan menyebabkan yang namanya kita punya analisa itu terinvalidasi. Gitu ya. Jadi meskipun udah GC kayak gini, sometimes teman-teman tidak melihat harga langsung respon naik. Bahkan ini turun dulu baru naik lagi. Tujuannya supaya teman-teman tahu, oh kalaupun harganya nggak naik, atau ketahan beberapa hari, at least teman-teman mengerti bahwa, oh iya, saya tahu nih, bahwa saya beli memang udah di harga yang tepat, tinggal nunggu momentum. Gitu ya. GC, yes, GC. Nah, di sini teman-teman lihat apa? Walah, Mas ketarik bener sampai 18%. Jadi memang dia naiknya berapa nih? 31%, turun 18-19%. Ya, apakah bisa dikatakan technical rebound? Yang menurutku sih bisa. Gitu ya. Jadi pas closingnya juga memang ini bilangnya apa sih, dragonfly ya kalau nggak salah ya, bukan dragonfly sih, iyalah itu ya, aku lupa namanya, tipe-tipe dojinya aku lupa ya, antara graveyard atau dragonfly, lupa, tapi pokoknya doji ini ya dengan satu mother candle ya yang terakhir ini sebenarnya mengindikasikan adanya potensi untuk reverse gitu ya. Triple 2-nya juga sama, teman-teman ngelihat kondisinya di atas. Jadi untuk ngelihat naik lagi ke 236 apakah possible ya, ini cukup possible. Kayak gitu. Gitu aja sih. Sama perhatiin lagi nih 214 ya. Kalau tiba-tiba ditarik ke range 210 atau 214 dalam beberapa hari ke depan, wajar. Tapi at least teman-teman tahu saya ngambil pas posisi MA 200 gitu. Jadi memang area-area ini ya lumayan area-area yang bagus kayak begitu. Tapi balik lagi karena sentimennya masih nggak jelas, consider buat cicil ya belinya kayak gitu. Nah, kita cek nih flow-nya daripada si Bumi. Nah, cenderung masih jualan ya teman-teman ya, asingnya. Pantau-pantau dulu, kalau dari momentum beneran bagus. Paling nggak teman-teman tahu gitu, oh ya ini asing rata-rata masih jualan. Nah, ini yang masuk smart money lokal nih berarti ini IF, AT, Mamang Guyur, BB semi asing, CC, AKZP, LG keluar ya. Masih gede lah, lumayan. Terus cek lagi CC, IF, NI kok dari hari kemarin buangan gede Mamang Guyur sama AK ya. Kayak gitu. Jadi ya harus pinter-pinter kalau ngambil barang-barang kayak begini. Yang perlu teman-teman lihat adalah kalau misalnya kalian beli memang di harga-harga diskon, lihat lagi gap-gap yang terbentuk di atas nih. Kayak di 328 ini masih ada gap. Memang nggak langsung naik ke atas, tapi at least teman-teman tahu, teman-teman ada di posisi yang murah. Kayak gitu. Memang agak buka luka lama, tapi at least kalian lihat, kalian sekarang belinya tuh posisi 54% diskon dari
atas. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih gitulah. Ini memang 210 sampai 220-an cukup masuk area yang lebih rendah. Termasuk rendah lah. Udah oversold gitu ya dari bumi. Jadi pantau-pantau lah gitu ya. Oke. Next, itu ya berarti ya kurang lebih buat saham-saham emas, ada bumi juga di dalamnya. Memang kalau tadi ada news mas, si bumi akuisisi tambang ya bagus nggak? Ya secara news bagus. Tapi balik lagi ke cermin nggak daripada price action di next day-nya gitu. Tapi ya kurang lebih udah area-area bagus lah. Kayak gitu. Jadi at least buat saham-saham emas, kalau dia tiba-tiba ketarik ke bawah, harusnya sih nggak takut buat beli. Ya gitu. Tapi lihat memang areanya udah oversold belum, gitu kan? Apa dia masih di area overbought, baru koreksi dikit. Nah itu yang teman-teman perlu perhatiin gitu ya. Karena salah satu stock pick yang paling gampang dan probability tinggi buat teman-teman ngambil dan cuan, at least buat day trade itu lebih bagus masuk di komoditi.